Shalom saudaraku, selamat pagi. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan menyertai kita di minggu pagi ini. Mari saudara, sebelum kita diberkati oleh firman Allah, kita mau senangkan hati Tuhan dengan satu pujian. Bila ku hitung-hitung, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Kenapa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Puji Tuhan saudaraku, satu penghiburan tersendiri di saat kita susah, dan satu kekuatan tersendiri di saat kita lemah, seperti keadaan sekarang ini. Bila kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan sampai saat pagi hari ini, sungguh satu anugerah Tuhan yang besar yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Tema firman Tuhan pagi ini, jangan sampai harus membayar satu harga yang terlalu mahal. Sekali lagi, tema firman Tuhan minggu pagi ini, jangan sampai harus membayar satu harga yang terlalu mahal. Terambil dari dalam kitab suci 2 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, terambil dari Alkitab 2 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambamu ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandang baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran
dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tula itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kisah ini kisah sederhana, bukan kisah yang terlalu besar, tetapi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Saudaraku, Daud seorang raja yang terhormat, terpandang, berkuasa, bahkan hidup berkenan kepada Tuhan dalam takut akan Tuhan. Namun Daud tidak pernah menyangka bahwa kesalahan dan kekeliruan kecil saja membuat dia harus membayar satu harga yang sangat mahal. Bencana yang terjadi di dalam kota Yerusalem kepada umat Tuhan sebetulnya tidak perlu berkepanjangan dan tidak perlu memakan korban jiwa yang begitu banyak. Seandainya Daud cepat menyadari akan kesalahannya dan mencari Tuhan agar pertolongan Tuhan cepat dinyatakan. Saudara bisa bayangkan, kita bisa renungkan seorang raja besar, terhormat, terpandang. Sebegitu lama Tuhan berikan waktu, teguran demi teguran, 9 bulan 20 hari. Coba saudara pikirkan, saudaraku, 9 bulan 20 hari. Dalam hitungan hari diperkirakan 200 hari. Daud tidak pernah menyadari akan kekeliruannya. Sekalipun Daud sudah diingatkan akan segala kekeliruan dan kesalahannya, tetapi ya saudara lihat, mungkin karena dia seorang raja berkuasa sehingga dia merasa tidak pada tempatnya, dia diperingatkan oleh orang kecil. Inilah sifat manusia hari-hari ini. Saudaraku, mungkin sifat inilah yang sering merasuk pikiran manusia di akhir zaman ini. Tidak terkecuali di dalam gereja. Para pemimpin merasa sudah besar gerejanya, sudah makmur pendetanya, sehingga merasa belum pada tempatnya, diperingatkan. Namun jangan lupa, saudaraku, saya perlu ingatkan, jangan kita lupa, sebesar apapun keadaan saudara, setinggi apapun kedudukan saudara, sehebat apapun saudara punya pengaruh di atas muka bumi ini, ingat saudara bahwa Tuhan punya cara. Tuhan sanggup menyadarkan siapapun manusia. Jangan kita merasa bahwa belum pada tempatnya, kita harus diperingatkan. Sekecil apapun kesalahan itu. Apalagi kalau saudara sudah sering mendengar nasihat dan mendengar teguran firman Tuhan. Tuhan pasti mencatatnya. Tuhan pasti mengingatnya. Dan dia dapat melakukan satu hal. Dia dapat melakukan satu perkara agar kelak menyadarkan saudara dan saya akan kesalahan itu. Apapun pangkat dan kedudukan saudara, kaya, terhormat, bahkan terpandang, ingat Tuhan punya cara.
untuk menyadarkan manusia. Betapa bahagianya hati saya jikalau kita lebih dulu menyadari sebelum ditegur. Betapa sukacitanya hati saya ketika kita lebih dulu sadar, menyadari, dan kita berubah sebelum datang teguran dan hajaran Tuhan. Sebegitu lama waktu yang Tuhan berikan. Tuhan tunggu Daud, Tuhan tunggu saudara dan saya yang di rumah dimanapun saudara dapat mendengar firman Tuhan ini. Saya ingatkan, Tuhan tunggu setiap hari, setiap detik kita punya sikap perubahan hidup ini. Apakah kita sadar kita punya menadari kesalahan kita yang kita lakukan sekecil apapun? Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Raja Daud belum juga menyadari bahwa tulah sampar yang Tuhan izinkan terjadi di Yerusalem sama seperti sekarang ini kita sedang alami di muka bumi. Tuhan sedang mengizinkan coronavirus sedang merajalela untuk memperingatkan manusia. Sungguh sedih saudaraku. Yang sangat sedih hati saya adalah ketika kita sadar korban sudah terlalu banyak. Hari demi hari, satu persatu korban berjatuhan. 100 jiwa, 200 jiwa, 500, 1000, 5000, dan seterusnya. Sungguh luar biasa kerasnya hati manusia Daud ini. Belum juga sadar, sudah melihat begitu banyak mayat bergelimpangan jatuh. Korban terus meningkat dari hari ke hari. Bahkan dengarkan saudaraku, betapa sedih hati saya ini. Sudah sampai memakan 70.000 korban. Bukan sedikit saudaraku jumlah mayat ini. Saya sering kali katakan, mengapa virus corona ini bisa memakan korban puluhan, bahkan ratusan ribu korban manusia? Saya mengingat kembali saudara, apakah ini yang disebut dengan kita sudah tidak lagi menyadari akan, tidak pernah sadar, tidak pernah lagi mengingat setiap teguran, peringatan Tuhan. Kita tidak menyadari akan kesalahan dan kekurangan kita selama ini. Apakah setiap teguran dan peringatan firman Tuhan tidak mampu lagi menyadarkan saudara daripada kesalahan dan dosa? Maka Tuhan punya cara untuk menyadarkan saudara dan saya. Sayang banyak orang Kristen tidak pernah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi itu Tuhan tahu dan Tuhan kendalikan dari surga. Sudah sekian banyak mayat bergelimpangan. Sudah sekian banyak mayat berjatuhan. Tapi sayang, Daud belum juga sadar. Sungguh luar biasa kerasnya hati seorang raja, seorang manusia Daud ini. Sampai satu ketika datang utusan Tuhan. Seorang hamba Tuhan datang dan berkata dengan tegas kepada Daud, "Pergilah ke Arauna Daud, bangunlah mezbah di sana supaya tulah ini bisa berhenti. Segera engkau harus membangun mezbah kepada Tuhan." Rupanya selama ini Daud lupa membangun mezbah. Padahal itu merupakan kebiasaannya. Sebelum dia jadi raja, kebiasaannya terus membangun mezbah kemana dia pergi. Tapi ketika dia sudah duduk di atas puncak kedudukan, dia lupa. Dia lupa bahwa segala yang dia terima, segala yang dia dapat, kedudukan, pangkat, jabatan, sungguh Tuhan yang menyediakan bagi saudara dan saya dan bagi dia. Selama ini dia begitu setia membangun mezbah. Dengarkan saudara, lihat kenapa sekarang kita begitu susah
mengalami saat-saat untuk membangun mezbah, berada memuji Tuhan bersama. Datang hamba Tuhan dan menegur Daud, keluarlah dari istanamu dan lihat. Daud keluar dari istana. Betapa terkejutnya Daud ketika dia keluar dari istananya. Bukan sedikit manusia, bukan sedikit korban yang berjatuhan akibat kekeliruannya yang kecil. Sungguh, dulu ketika dia masih sederhana, hidup apa adanya, terbatas dengan fasilitas, dia begitu setia membangun mezbah di hadapan Tuhan. Sekarang fasilitas sudah mendukung, mobil mewah, rumah besar, kaya, fasilitas dengan segalanya. Daud lupa kebiasaannya kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan lupa, saudaraku. Tuhan tidak pernah menjadi pelupa seperti saudara dan saya. Setiap langkah kita Tuhan perhatikan. Daud begitu terkejut ketika dia melihat begitu banyak, saudaraku, mayat bergelimpangan di atas kota Yerusalem. Dia jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Daud jatuh tersungkur sambil meratap dan menangis dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau menghukum bangsa ini, umat ini, Tuhan? Bukan mereka yang bersalah, aku yang bersalah. Mengapa Engkau hukum domba-domba ini? Hukumlah aku dan keluargaku. Inilah saudaraku, kesadaran sudah terlambat. Kata pepatah bahasa Indonesia sekarang, menyesal kemudian tidak lagi berguna. Daud meratap dan menangis, menanyakan kepada Tuhan minta ampun, tetapi 70.000 jiwa sudah hilang. Mengapa Engkau menghukum umat ini, Tuhan? Mengapa Engkau menghukum domba-domba ini, Tuhan? Hukumlah aku dan keluargaku. Aku yang bersalah. Saudaraku, adakah pengakuan ini ada di atas bibir mulut kita sekalian di saat-saat susah ini? Adakah pengakuan ini ada di atas bibir mulut kita di saat-saat virus corona semakin hari semakin menjadi-jadi? Tuhan berjalan terus dan Tuhan menunggu saudara dan saya. Seperti dia menunggu Daud. Tetapi jangan lupa korban terus berjatuhan. Lihatlah laporan-laporan di media massa. Setiap hari bertambah korban karena wabah ini. Siapa yang dapat menghentikan? Tuhan tunggu kita semua bisa membangun mezbah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan hukumlah aku. Tuhan, akulah yang bersalah. Adakah pengakuan ini datang dari mulut-mulut orang yang sudah sering mengenal Tuhan, yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan? Saudara di rumah, dimanapun saudara berada, berapa lama saudara sudah jadi Kristen? Berapa kalikah saudara mengenal diri di hadapan Tuhan? Ataukah dengan pongah saudara berkata, saya sudah cukup diberkati? Ingat baik-baik, ada saat Tuhan untuk menyadarkan saudara dari segala keangkuhan dan kesombonganmu. Belum jugakah kita mengerti akan peringatan Tuhan ini? Sudah sebegitu lama kita tidak beribadah, saudaraku. Sudah begitu lama kita tidak menikmati suasana pujian, mazmur dan nyanyian dan menyembah Tuhan. Suasana sorga ini sepertinya hilang, diganti dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Sampai kapan corona ini berakhir? Jeritan ini terdengar semakin nyaring di hari-hari akhir ini. Akankah lebih cepat atau akan berkepanjangan? Belum jugakah kita mengerti peringatan Tuhan ini, saudaraku?
Dengarkan saya ngomong, mengingatkan kita semua. Haruskah setiap hari terus digali kuburan? Haruskah setiap hari kuburan digali untuk bertambahnya mayat? Tidakkah sekarang? Mari saudaraku, kita satukan kedua belah tangan kita. Dari tiap rumah, dari tempat saudara berada, dengarkan suara seruan Tuhan. Mari saya berseru, mari kita satukan kedua belah tangan kita. Lalu kita berdoa dan berseru, mohon belas kasihan Tuhan, mohon ampun. Dari rumah masing-masing. Siapa tahu hati Tuhan berbalik, melihat umatnya sudah mulai menyadari akan kesalahan. Memang kami yang bersalah, Tuhan. Tuhan menunggu pengakuan ini sudah cukup lama. Tuhan tunggu Daud 9 bulan 20 hari, saudaraku. Terlalu lama bagi orang yang sudah mengerti maunya Tuhan. Terlalu lama bagi orang yang sudah memahami hati Tuhan. Adakah saudara memahami hati Tuhan hari-hari ini? Tidakkah mari kita bangun mesbah kita masing-masing dari rumah? Mari kita bangun doa, kita bangun persekutuan, kita bangun permohonan, satukan tangan kita bersama-sama dari rumah. Naikkan permohonan, mohon ampun dan belas kasihan daripada Tuhan. Siapa tahu hati Tuhan berbalik, melihat sikap dan perubahan keputusan hidup kita. Dan mungkin jika Tuhan berkenan, mungkin virus ini akan lebih cepat berakhir. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, sekali lagi 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itu janji Tuhan. Itu sikap hati Tuhan. Dia tunggu saudara dan saya sudah cukup lama. Dia tunggu Raja Daud 9 bulan 20 hari. Haruskah virus ini berjalan 9 bulan 20 hari? Maka kita akan melihat kuburan bertambah banyak. Saudaraku, siapakah manusia yang dapat menghentikan wabah corona ini? Sudah terlalu banyak korban berjatuhan, saudaraku. Masihkah? Haruskah ada lagi kuburan yang digali? Mari saudaraku, ikuti ajakan ini. Kita bangun mesbah kita masing-masing dari rumah, mumpung Tuhan masih berikan kesempatan. Kita satukan tangan dari rumah kita, kita bangun mesbah, mohon belas kasihan Tuhan. Sudah terlalu mahal, dengar baik-baik, sudah terlalu mahal harga yang sudah dibayar untuk wabah corona ini. Semua kegiatan ekonomi sudah mulai seperti tidak bergerak. Semua kegiatan ibadah pun saudara rasakan sendiri, bukan? Kita harus melalui streaming, melalui online. Tuhan kiranya saya bahagia jika sudah dapat mengerti firman ini. Mari kita bangun mesbah dari rumah kita masing-masing. Kita satukan kedua belah tangan kita dan kita berdoa mohon ampun. Tuhan, kami yang bersalah. Virus ini ada karena kami terlalu banyak berbuat dosa, Tuhan. Kembalilah ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, Bapa. Saudaraku, di rumah Tuhan tidak lagi terdengar pujian dan mazmur. Haruskah, berapa lamakah jiwa kita ini terus menangis menantikan suasana sukacita ini?
Tuhan pasti dengar setiap doa. Tuhan pasti dengar setiap permohonan. Tuhan pasti dengar setiap pengakuan kesalahan, setiap yang menyadari akan kekurangannya. Seperti dia melihat perbuatan Daud, membangun mezbah dan menaikkan doa, mohon ampun dan belas kasihan. Maka tulah itu pun berhenti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan meringankan peringatan Tuhan ini. Sekali lagi, Tuhan menunggu kita sudah cukup lama. Terlalu banyak tingkah manusia yang sepertinya sudah tidak dapat lagi diterima. Mungkin kata-kata ini kata-kata manusia biasa, tapi mungkin bagus kita dengar. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan dan enggan melihat tingkah kita yang mulai sombong dan bangga dengan dosa-dosa. Jangan meringankan peringatan Tuhan ini, saudaraku. Tuhan tunggu kita semua. Saya percaya wabah ini akan segera berakhir jika Tuhan sudah melihat di seluruh rumah ada tangan-tangan yang terkatup menaikkan doa, ada mezbah yang dibangun, ada permohonan ampun atas segala kesalahan, tangan-tangan yang ditutup, lutut yang terlipat dan mohon belas kasihan daripada Tuhan. Dia pasti menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan ini berjalan terus. Tidak mungkin. Dia tinggalkan milik kesayangannya, umat ciptaan tangannya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman ini bisa tersimpan di hati saudara, siapapun saudara di rumah. Simpan dan dengarkan seruan ini. Mari kita bangun mezbah, satukan tangan kita lipat, berdoa dan mohon ampun, mohon belas kasihan Tuhan. Siapa tahu Tuhan berpaling dan mendengar seruan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Buang 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa.
rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata